secara ringkas, buku ini merupakan pedoman singkat tentang umroh. Berikut penjelasannya. Ya, insya Allah pada kesempatan malam hari ini saya tidak akan ceramah, tapi saya akan bersama-sama membaca, ya kan, supaya mungkin apabila ada yang tidak paham bisa difahami bersama dan bisa kita pelajari bersama. Dan sangat penting sekali, ya kan, karena mungkin bisa jadi antum-antum sekalian sebagai orang yang ada di lapangan bertemu mungkin dengan teman-teman Indonesia yang baru datang dari Indonesia, ya kan, baru berapa bulan di sini, ya kan, masih belum tahu bahasa Arab, masih belum tahu tentang tata cara umroh. Paling tidak antum sekalian bisa memberikan, ya kan, nasihat-nasihat, bisa memberikan tuntunan-tuntunan tentang pelajaran tata cara umroh yang benar, ya. Jangan sampai kesalahan, karena banyak orang kita ini kadang-kadang malu bertanya, tapi nekat jebur, gitu loh. Nekat melakukan sebuah amalan, mau tanya malu, tapi kalau yang penting lihat orang, ya kan. Akhirnya sa'inya bukan jadi 7 kali, tapi jatuhnya 14 kali. Ya kan, pulang ke rumah langsung demam, kasihan. Iya, kita dapatkan, ya kan. Ada yang sa'i dia hitung, Safa Marwah dihitung satu, muter itu 14 kali. Ya kan, akhirnya pulang ke rumah jadinya demam, sakit. Ya kan, majikannya bingung ketika ditanya, ya kan, ternyata, dan majikannya pun teledor, harusnya ngajarin juga, ya kan. Saya pernah begitu. Malah saya yang begitu tanya sama saya. Oh ya, berarti itu orang Saudi ngawur, Pak. Iya kan? Jadi pulang pergi 1 kali gitu. Iya kan? Makanya saya nunggunya lama, katanya saya 7 kali. Waduh, Saya nunggunya lama. terlalu semangat, ya kan? Nah, itu makanya pentingnya untuk kita berilmu, dalam artian mengetahui bagaimana tata cara sebuah peribadahan dilaksanakan sebelum kita melaksanakan sebuah peribadahan. Karena berilmu adalah merupakan sebab utama untuk menjadi sah dan diterimanya amal ibadah kita. Karena dengan kita berilmu, kita akan tahu bagaimana tata cara ibadah tersebut ditunaikan sesuai dengan tuntunan dan tata cara atau prosedur yang telah digariskan oleh Allah dan Rasul-Nya. Nah, di sini dijelaskan pada poin pertama, jika seseorang yang hendak melakukan umroh telah sampai di mikot, karena mikot itu adalah merupakan tempat untuk kita mulai berniat melaksanakan sebuah ibadah, baik yang namanya haji maupun umroh, ya kan. Sampai di mikot, ya kan, bagi orang yang akan melaksanakan umroh, ya kan, disunahkan baginya untuk mandi dan bersih-bersih. Di antara bersih-bersih yang disunahkan diantaranya mencukur bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, ya kan. Memakai wewangian boleh, tapi jangan di pakaian ihram. Memakai wewangian di mana, di badan. Itu pun sebelum niat. Setelah niat, wewangian adalah merupakan sesuatu yang dilarang. Ya kan? Kalau sudah niat, mau mandi nggak apa-apa. Mau ganti pakaian ihram nggak apa-apa. Ya kan? Mau pakai sabun nggak apa-apa, mau pakai sampo nggak apa-apa, tapi sabun dan samponya yang tidak mengandung bau. Banyak sekarang dijual juga. Ya kan, kalau zaman bahala dulu kan memang udah nggak mandi sekalian kan, atau cuma gerusuk pakai air. Sekarang juga dijual ada sabun umroh itu yang tidak mengandung bau-bauan, itu nggak apa-apa, bisa kita pakai. Atau sampo yang tidak mengandung bau-bauan, itu tidak apa-apa. Tapi sabun wangi, sampo wangi tidak diperbolehkan. Ya kan, seperti kita mau haji ada apa semua. Ada orang haji yang ragu-ragu, wah nggak berani mengganti pakaian ihram. Mengganti pakaian ihram dengan pakaian ihram lagi nggak apa-apa. Istilahnya bawa serep begitu ya. Ya kan, bawa istibnah. Ya kan, bawa ganti, ya gitu. Terus kita ganti dengan pakaian ihram lagi tidak apa-apa. Atau mau mandi bersihkan diri juga tidak apa-apa. Ya kan, tapi pakai sabun ataupun sampo yang tidak mengandung bau. Atau memakai obat ketiak juga nggak apa-apa, tapi yang tidak mengandung bau itu tidak apa-apa. Nah, bersih-bersih di mikot ada apa semua, ya kan. Adapun kalau kita ini orang Jeddah ini kan kita sudah di dalam
mikot. Maka kita berniat dari tempat kita berada. Karena disebutkan dalam hadis Nabi, hunna lahunna waliman ata alaihinna min ghairi ahlihinna. Mikot-mikot tersebut, ya kan, bagi orang yang tinggal di area mikot tersebut, dan bagi orang yang datang dari arah mikot tersebut selain dari penduduk mikot tersebut. Faman kana duna dzalik, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya kan, adapun orang-orang yang tinggalnya di dalam mikot setelah mikot, ya kan, maka dia berniatnya dari dalam atau dari tempat tinggal masing-masing, ya kan. Sampai orang Mekah pun kalau mau haji berangkat langsung dari rumahnya, kecuali kalau mau umroh maka ke tanah halal dulu baru masuk lagi dalam keadaan sudah berihram. Nah, mandi bersih-bersih. Demikian juga halnya dengan wanita, meskipun mereka sedang dalam keadaan haid ataupun nifas, tetap disunahkan untuk mandi dan bersih-bersih, ya kan. Cuma saja mereka tidak boleh ikut tawaf di rumah Allah atau di Baitullah sampai suci dan mandi hadas besar, ya kan, baginya. Jadi kalau misalnya ada perempuan yang mau haji, tahu-tahu sudah sampai di mikot datang haid, atau berangkatnya dalam keadaan hamil besar, begitu mau, ya kan, sampai di mikot melahirkan, habis itu kan nifas, seperti itu, maka tetap bukan berarti terhalang dia untuk melakukan ibadah umroh maupun haji. Kalau haji lakukan segala sesuatu kecuali tawaf. Tawafnya nunggu nanti. Begitu nifasnya selesai, begitu haidnya selesai, baru melaksanakan tawaf, ya kan. Khususnya yang rukun itu tawaf ifadah. Ataupun kalau umroh, ya, nanti setelah suci baru dia melaksanakan tawaf, ya kan. Jadi orang yang haid itu misalnya antum misalnya dari Indonesia datang, begitu mau mikot istri haid misalnya, kan, maka ketika itu ya tetap dalam keadaan dia muhrim, dihitungnya tetap sebagai seorang yang muhrim. Tapi sampai Mekah nggak langsung bisa umrah dulu atau tawaf, nunggu begitu haidnya selesai baru langsung setelah itu tawaf dan sa'i, seperti itu. Kemudian bagi laki-laki hendaklah mengenakan wewangian di badannya dan tidak di pakaian ihramnya. Jika sulit baginya untuk mandi, maka tidaklah mengapa, dan disunnahkan untuk mandi setibanya di Mekah jika mudah baginya, ya kan. Mandi, membersihkan diri itu sifatnya sunnah, ya kan. Lebih bagus kita dalam keadaan bersih, suci, dalam keadaan, ya kan, istilahnya mau ibadah kepada Allah ini seger gitu loh, ya kan, seperti itu. Kemudian poin yang kedua, bagi laki-laki harus melepas seluruh pakaian yang berjahit, kemudian mengenakan izar, yaitu pakaian ihram bagian bawah atau sarung, ya kan? Dan rida namanya, pakaian ihram sebelah atas, dan membiarkan kepalanya dalam keadaan terbuka, karena pakaian berjahit itu adalah merupakan salah satu larangan ihram bagi kaum lelaki. Kalau wanita nggak ada larangan, karena wanita itu nggak ada pakaian ihram khusus. Yang penting pakaiannya luas, menutup aurat, tidak membentuk, ya kan, bagian dari tubuhnya, dan tidak transparan. Mau warnanya putih apa saja terserah, nggak apa-apa. Laki-laki pun pakaian putih ini pun sifatnya sunnah sebenarnya. Nggak harus pakai pakaian putih, tapi lebih bagusnya pakai pakaian putih dan kepala dalam keadaan terbuka. Karena bagi laki-laki ini, nutup kepala setelah dia dalam keadaan niat untuk melakukan umroh setelah